Selamat malam saudara, Anda saat ini menyaksikan Dialog Indonesia Bicara Senin 10 Juni 2024 bersama saya, Teguh Fajri. Saudara, jelang pilkada, beragam hoaks atau berita bohong kian menyebar di berbagai platform media sosial. Selain dapat mengacaukan fakta yang ada, maraknya hoaks atau berita bohong ini berpotensi memunculkan bias terhadap keputusan dalam memilih hingga perpecahan bangsa. Lalu seperti apa dampak dan langkah untuk menangkal hoaks jelang pilkada 2024 ini? Malam ini kita bahas dengan tema Atasi Hoaks di Pilkada 2024. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, sudah ada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Republik Indonesia, Pak Usman Kansong. Selamat malam, Pak Usman Kansong. Ya, selamat malam. Ya, baik. Selanjutnya sudah ada anggota Bawaslu RI, Pak Herwin Malonda. Selamat malam, Pak Herwin. Selamat malam, Gus. Ya, selanjutnya sudah ada Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho atau disapa Bang Jack. Bang Jack, selamat malam. Selamat malam, Bung Fajri. Selamat malam, Pak Usman, Pak Edwin. Baik, nanti kita juga akan bergabung bersama dengan pengamat komunikasi politik. Sudah ada Pak Nyarwi Ahmad. Saya ke Pak Usman terlebih dulu. Pak Usman, hingga saat ini apa saja sebenarnya upaya dan juga sosialisasi dari Kominfo agar uang digital ini dapat berperan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas? Apalagi kalau kita lihat pasca pemilu 2024 kemarin dan ini akan dihadapkan lagi dengan pilkada 2024. Iya, jadi penyelenggaraan pilkada ini dari sisi komunikasi publik sebetulnya adalah kelanjutan dari Pilpres dan Pileg kemarin. Ya, karena pemilihnya relatif sama, mungkin ada penambahan sedikit ya, karena ada yang pada bulan November itu berusia 17 tahun begitu. Artinya pemilih milenial dan Z ini akan bertambah begitu, sementara pemilih yang senior mungkin berkurang ya, karena ada yang meninggal dunia misalnya, mohon maaf. Nah, kemudian karena ini kelanjutan ya, kami sudah mempunyai MOU ya, Memorandum of Understanding dengan KPU ya, dengan Bawaslu dan dengan kementerian dan lembaga lain. Jadi kita melakukan kampanye pilkada damai. Sebelumnya kita melakukan kampanye pemilu damai. Sekarang pilkada damai. Ada beberapa hal yang kita kampanyekan kepada masyarakat. Yang pertama adalah mengajak masyarakat memilih. Ya, di beberapa daerah ini tingkat partisipasi di pilkada ini lebih kecil daripada di pemilu nasional. Ya, ada yang menganggap pemilu nasional ini lebih penting daripada pilkada begitu ya, karena size-nya barangkali begitu. Karena itu kita tetap penting untuk mengajak masyarakat, terutama pemilih milenial, pemilih generasi Z ya, untuk berpartisipasi dalam pemilu. Yang kedua ya, ini kita tentu saja pemilu damai itu terkait dengan upaya untuk menghindari polarisasi. Ya, dan polarisasi itu salah satunya disebabkan oleh disinformasi ataupun hoax. Ya, itu banyak negara yang mengalami hal seperti itu begitu. Nah, karena itu kampanye yang kedua kita lakukan adalah bagaimana meliterasi literasi demokrasi digital, kira-kira seperti itu. Baik. Ya, agar masyarakat tidak membuat hoax, menyebarkan hoax, ya, supaya pemilu kita berlangsung secara damai tanpa polarisasi yang katakanlah ya berarti lah, katakanlah seperti, mohon maaf ini, pilkada DKI 2017 misalnya begitu, atau di pilkada-pilkada daerah-daerah lain. Baik, saya ke Pak Herwin. Pak Herwin, kalau misalnya dari tanggapan Anda terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Usman tadi, memang ada pilkada damai sudah disiapkan, polarisasi juga literasi demokrasi digital ini memang sudah disiapkan. Lalu bagaimana dengan Bawaslu sendiri dengan kesiapan ataupun juga antisipasi dan upaya apa yang dicegah, apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya berita hoax yang semakin berkembang? Terima kasih. Sebenarnya seperti yang kata oleh Pak Dirjen tadi, sebenarnya tidak berbeda dengan kami lakukan ketika di pemilu 2004 yang sementara
akan berakhir tahapannya nanti tanggal 20 Oktober terkait dengan pelantikan presiden. Tidak berubah sebenarnya dari sisi strategi pengawasan yang kami lakukan. Cuma yang seperti Pak Usman kan tadi, mungkin yang berubah adalah pelaksana penanggung jawab teknis kegiatan misalnya pengawasan itu. Yang awalnya ketika pemilu secara nasional itu di bawah tanggung jawab kami dan kita koordinasikan di tingkat di bawah. Namun pada saat ini ya, karena ini adalah pemilihan kepala daerah di pilkada, maka strategi pengawasan yang kami lakukan selama ini akan di breakdown oleh kawan-kawan di bawah provinsi dan kawan-kawan di bawah kabupaten kota sambil berkaca kepada hasil-hasil pengawasan dan temuan-temuan yang telah kami dapatkan di pemilu 2004. Supaya kita ketahui bersama bahwa di pemilu 2004-nya Bawaslu tidak bekerja sendiri, Bawaslu bekerja sama ya seperti Pak Usman katakan tadi, itu bersama dengan Kominfo secara kelembagaan, bekerja sama dengan pelaku media sosial, juga dengan para stakeholder, termasuk dengan sepengetahuan saya dari divisi pencegahan dengan dari misalnya Mafindo untuk mendapatkan informasi terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran ataupun terkait antisipasi adanya kampanye yang berbasiskan hoax yang sama-sama kita tidak kendaki. Iya, tapi kalau tapi kalau misalnya kita lihat berkaca dari pada pemilu kemarin ini, apakah jumlah kasusnya ini meningkat atau seperti apa Pak diperkirakan? Kami sih berharap sebenarnya tidak meningkat, malah turun dari ini. Cuma memang eskalasinya memang agak berpindah. Yang awalnya memang sasarannya adalah, kalau kemarin kan eskalasinya terkait dengan pilpres. Nah, sekarang kan karena terkait dengan pilkada dan dia di skop yang lebih kecil. Nah, ini butuh penanganan tersendiri. Kalau yang lalu kan pemilu 2024 yang memang fokusnya di pilpres bisa ditangani secara nasional, misalnya Kominfo yang mungkin jadi tantangan tersendiri. Semua karena memang ini tersebar di daerah-daerah di 514 kabupaten kota, walaupun penyelenggaraan hanya 508, tetapi karena secara serentak berarti bisa terjadi seluruh wilayah, maka memang itu perlu dikoordinasikan dengan melibatkan komponen terkait, termasuk juga aparatur pemerintah, yang memang kami berharapkan mungkin partisipasi dan peran dari Kominfo untuk memberdayakan dinas atau badan-badan informasi di daerah supaya nanti bisa sama-sama kita mengantisipasi sambil kita melakukan upaya-upaya untuk melibatkan publik. Itu sih sebenarnya harapan kita di pilkada. Mudah-mudahan itu bisa turun, tetapi kalau sebagai langkah antisipatif ya strategi yang kita lakukan ya masih sama seperti yang 2024 di pemilunya, sambil kita ada pembenahan mana yang menjadi kelemahan, kekurangan dari sisi misalnya dari sisi strategi pencegahan kita melakukan literasi kepada pemilih, termasuk juga pemilih-pemilih dalam kategori generasi milenial dan generasi Z yang lebih banyak pemilih dibandingkan generasi-generasi yang lain, supaya mereka turut terlibat aktif dalam pencegahan untuk masalah-masalah terkait dengan kampanye yang basisnya bisa terkait dengan hoax. Baik, saya ke Bang Zek sekarang. Bang Zek, ini kalau misalnya disampaikan Pak Usman tadi kan memang saat ini pemilih itu didominasi oleh generasi Z, kemudian generasi Alpha, kemudian juga dengan adanya literasi demokrasi digital, tentunya ini sangat luas cakupannya, baik dari media sosial, cakupannya ini sangat luas. Tapi sejauh ini bagaimana jumlah dari kasus yang sudah ditangani ataupun juga jumlah kasus yang sudah didapati oleh Mafindo sendiri, Bang Zek? Ya, baik. Sekarang ini kan kita masuk di era di mana penggunaan media sosial ini semakin berubah. Kalau pemilu 2019 itu kebanyakan konten itu berupa foto ya yang kita dapatkan, hoax-hoax yang ada. Sekarang ini semakin banyak konten-konten video. Jadi baik itu di platform video panjang seperti YouTube dan juga platform video pendek seperti YouTube Shorts, kemudian juga ada TikTok, kemudian juga ada snack video gitu. Dan kita juga mulai bertemu dengan konten sintetik ya, mungkin kita akrab menyebutnya dengan deepfake, konten-konten yang dibuat dengan menggunakan artificial intelligence, dan ini jumlahnya memang semakin bertambah. Kita masih belum ketemu dengan konten deepfake yang membuat onar gitu ya, belum, tetapi
dalam beberapa waktu ke depan kita merasa bahwa ini peningkatan konten sintetik ini juga perlu kita waspadai, perlu kita antisipasi. Nah, karenanya melihat pergerakan informasi yang begitu masif di media sosial, sebenarnya kita juga melihat tentu ketika pemilu itu ada di 1 tahun, maka isu-isu yang muncul kemarin di konteks Pilpres dan juga pemilu legislatif itu bisa jadi juga akan ada yang ketarik gitu ya ke pilkada sebagaimana dulu ketika isu di pilkada 2017 ya tadi disebut oleh Pak Usman, itu juga berpengaruh kepada beberapa pilkada di tempat lain seperti di Kalimantan Barat dan juga beberapa provinsi lain. Nah, jadi kita melihat bahwa media sosial saat ini juga sudah mulai ya, meskipun belum banyak sekali, sudah mulai berisi dengan narasi-narasi terkait dengan masalah pilkada, baik itu positif dan juga negatif. Nah, konteks dalam menangkal disinformasi ini adalah sesuatu yang sangat baru ya bagi kita ya, karena ini adalah pertama kali kita akan menyelenggarakan pilkada secara sangat masif gitu ya. Ini menjadi salah satu tantangan kita. Jadi yang perlu kita waspadai adalah kesiapan dari para penyelenggara pemilu, kemudian juga ekosistem yang ada di wilayah untuk bisa melakukan antisipasi. Jadi kami kalau Mafindo saat ini sedang bekerja sama dengan banyak pihak, salah satunya di Koalisi Cek Fakta. Kita bersyukur tadinya 25 media, sekarang kita punya 100 media yang bersama-sama ikut melakukan pemantauan dan juga melakukan reporting kepada siapa? Tentu saja yang pertama kepada platform digital supaya mereka bisa merespon dengan cepat ketika ada konten-konten yang berpotensi bermasalah. Yang kedua tentu kepada mitra kita di pemerintah, baik itu kepada Kominfo ataupun juga ketika memang ada konten yang dirasa melanggar. Termasuk dengan Bawaslu, kita juga sudah punya ya modalitas bekerjasama dengan Bawaslu untuk masalah Pilpres. Harapannya kita ke depan bisa memaksimalkan tidak hanya untuk penanganan hoax-nya ya, tetapi juga kita bisa lebih mengutamakan di pencegahan, karena kita masih punya waktu beberapa bulan untuk bisa lebih intensif dalam melakukan pencegahan. Salah satunya adalah platform jaring mengawasi pemilu. Di sana sudah ada kanal cek fakta yang kita harapkan kemudian nanti bisa kita isi bersama antara teman-teman jejaring pengawas pemilu sampai level daerah dan juga teman-teman media dan juga dari organisasi masyarakat sipil. Baik, saya akan menanyakan kembali kepada Pak Usman. Pak Usman, ini bagaimana dengan literasi demokrasi digital dan juga big data dalam mencegah berita hoax? Tapi usai jeda yang berikut ini, tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara.
misalnya menyebarkan hoax, kita bekerja sama selain dengan CSO seperti Mavindo, ya SafeNet, kita juga tentu harus bekerja sama dengan platform. Ya, dengan platform kita sudah menjalin kerjasama dengan mereka, tinggal diteruskan saja yang dari pemilu ke pilkada. Ya, tujuannya apa? Tadi bagaimana platform juga care, ya peduli juga untuk mengurangi potensi hoax. Ya, apalagi tadi seperti dikatakan Mas Jack, ini ada defect, potensi defect ini jangan kita anggap enteng. Ya, memang di pemilu kemarin saya kira hanya 1-2 kasus yang menonjol. Ya, tetapi pengalaman di Amerika, pilkada, katakanlah pilkada kalau di kita namanya pilkada Chicago, itu ada satu kandidat yang kalah ya karena defect di satu media sosial, hanya suaranya ya, tidak ada videonya, suara beredar. Nah, tetapi ya itu tadi ya, kadang-kadang kita lebih baik melakukan istilahnya pre-banking daripada debunking begitu. Ya, pre-banking itulah lewat literasi tadi itu mencegah. Ya, kalau dia debunking bagus ya dilakukan kontra naratif ya, atau counter naratif, kontra narasi, atau fact checking ya, fact checking itu bagus ya. Ya, tetapi kita harus paralel juga melakukan yang pre-banking tadi itu melalui literasi digital dan mengajak platform bagaimana mereka katakanlah ya menciptakan teknologi yang paling tidak bisa mempercepat identifikasi defect, misalnya dengan teknologi watermark. Ya, ini juga sudah kita ajak bicara platform. Jadi 3 hal itu yang kita lakukan untuk memperkecil ya potensi terjadinya polarisasi karena ya hoax, karena disinformasi di media sosial. Ya, saya ingin tanggapannya ini Bang Jack, silakan. Ya, baik. Tentu yang paling ideal ya, bagaimana kita bisa mencegah kalau konten itu sudah pasti ya nanti akan muncul itu yang namanya konten seperti deepfake itu pasti akan muncul. Jadi yang bisa kita lakukan pertama adalah mempersiapkan, kita menyebutnya adalah semacam early warning system ya, terkait dengan bagaimana masyarakat di daerah, kemudian juga teman-teman jurnalis bekerjasama dengan penyelenggara pemilu khususnya dari Bawaslu itu bisa siap gitu ya, tanggap dan kemudian tahu ketika misalnya ketemu dengan konten-konten seperti tadi ya, misalnya ada kandidat yang kemudian muncul suaranya seolah-olah dia sedang membahas sesuatu padahal bisa jadi itu adalah deepfake, maka kemana dia bisa lapor, kemudian bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama meminta kepada platform untuk kemudian bisa dengan cepat menangani. Nah, ini saya rasa perlu dilakukan dan untungnya adalah karena kita kemarin cukup padat ya untuk bagaimana mempersiapkan diri menghadapi pemilu, pilpres khususnya dan legislatif. Ini teman-teman koalisi masyarakat sipil, kita ada beberapa organisasi yang aktif di sana. Ini juga sudah memanaskan mesin kita gitu ya untuk kemudian bisa ikut berkolaborasi bersama dengan teman-teman penyelenggara pemilu gitu. Nah, kuncinya adalah bagaimana platform itu bisa segera paham. Mereka bisa kemudian tahu bahwa mana konten-konten yang tidak hanya bermasalah, tetapi juga kalau dibiarkan 1-2 jam itu kemudian bisa menimbulkan kepanikan ataupun kekacauan, ataupun juga bisa menimbulkan masyarakat yang mengambil keputusan yang keliru. Nah, ini yang saya rasa perlu kita lakukan. Jadi pertama dalam saat ini kita juga sedang turun gitu ya, mengaktifkan teman-teman yang ada di daerah untuk saling kenal. Siapa yang menjadi katakanlah pengawas pemilu di sana, siapa yang menjadi jurnalis di sana, teman-teman masyarakat sipil aktivis, kapan kita turun melakukan edukasi dan kapan kita kemudian membuka jalur pelaporan. Jadi bagaimana ketika masyarakat ketemu, mereka bisa cek informasinya kemana. Kalau misalnya tidak ketemu, mereka bisa minta, tolong ini di fact check-nya gitu ya. Dan saya setuju dengan Pak Usman tadi bahwa pencegahan atau pre-banking itu memang harus kita utamakan. Kenapa? Karena sebagaimana kalau kita menghadapi COVID-19, yang paling efektif itu adalah vaksinasinya. Jadi kalau seandainya orang sudah terkena COVID, maka akan diobati. Tetapi tentu lebih utama adalah melakukan vaksinasi. Nah, kami sebenarnya sudah bekerjasama dengan beberapa pihak, termasuk dengan KPU dan Bawaslu juga, membuat konten vaksinasi informasi untuk pemilu. Jadi vaksinasi ini nanti akan sangat spesifik, misalnya terkait dengan isu sistem yang digunakan oleh penyelenggara pemilu. Kemarin kan sempat ada banyak muncul isu tentang Sirekap misalnya. Ini juga berpotensi akan muncul lagi kan di pilkada. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya masyarakat kemudian tidak bertengkar untuk isu-isu yang sebenarnya adalah artifisial. Dan kemudian isu-isu yang lain seperti tentang masalah
biasanya kalau kandidat yang diserang adalah tentang identitas gitu ya, Yeah. isu sara juga akan digunakan. Apa yang bisa kita lakukan pencegahan? Di sini perlu juga kita melibatkan tokoh masyarakat. Pengalaman kita di 2018 ketika kita mengawal Pilgub di Kalimantan Barat, itu yang paling efektif adalah ketika kita bisa merangkul tokoh masyarakat lintas agama, lintas adat gitu ya, untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan. Itu yang paling efektif. Kenapa? Karena masyarakat kita ini berbasis ketokohan. Kalau tokohnya ngomong sesuatu, masyarakat akan cenderung lebih mendengar daripada mungkin orang biasa. Nah, ini saya rasa perlu menjadi penekanan-penekanan kita untuk menghadapi pilkada. Jadi secara sistem harus kita siapkan kemana masyarakat bisa mengecek dan kemudian bisa melapor. Kemudian bagaimana kemudian pemerintah bisa sinergi dengan erat dengan teman-teman media, dengan teman-teman masyarakat sipil untuk nanti kita sering-sering duduk bersama dengan platform digital, karena platform digital adalah enablernya. Bagaimana konten itu bisa tersebar luas dengan cepat. Demikian. Baik, saya ke Pak Herwin. Pak Herwin, ini bagaimana sebenarnya sejauh ini kesiapan dari Bawaslu sendiri terkait dengan early warning system ini? Gini Mas, kalau lihat tahapan pemilihan saat ini kan sebenarnya itu di tahapan kampanye yang biasanya dan menjelang hari H pemungutan suara adalah tahapan-tahapan yang bisa saja akan terjadi eskalasi yang tinggi terkait dengan masalah-masalah tentang hoax. Kalau kita lihat peraturan KPU sebenarnya kan penetapan pasangan calon tanggal 22 September. 3 hari kemudian dilaksanakan tanggal 3 hari kemudian berarti tanggal 25 September adalah waktu kampanye sampai dengan tanggal menjelang hari masa tenang. Masa tenang berarti sekarang tanggal 23 sampai 23 November adalah masa kampanye itu. Nah, dalam sisa waktu sebenarnya menjelang masa kampanye Bawaslu saat ini sebenarnya pertama seperti Pak Usman katakan tadi, kami sudah merilis terkait dengan indeks kerawanan pemilu yang salah satunya terkait dengan kerawanan tematis. Cuma memang karena ini berbeda jenis pemilihannya, maka saat ini kami lagi mengidentifikasi kerawanan yang bisa saja terjadi dalam Pilkada 2024, terutama yang menarik saat ini yang dibahas terkait dengan peran dari artificial intelligence yang memang biasanya dari sisi positif itu bisa membantu memberikan sosialisasi, tapi di sisi negatif bisa direkayasa terkait dengan persoalan-persoalan kampanye. Jadi saat ini kita dari sisi Bawaslu menyatakan identifikasi kerawanan. Yang kedua, dalam menjelang tanggal 25 September, otomatis kami secara internal lagi melakukan konsolidasi internal. Itu pertama lagi kami membuat semacam pembuatan panduan pencegahan yang secara umum kami buat, termasuk dan terutama terkait dengan bagaimana antisipasi terkait dengan hoax ini, sebagai mana dikatakan oleh Bang Setiaji bahwa sebenarnya pencegahan sangat penting kita lakukan sambil ketika kita sudah melakukan dua hal ini, mengidentifikasi kerawanan dan nanti kita akan launching terkait dengan kerawanan dan salah satunya dan terutama terkait kerawanan tentang hoax, kemudian itu secara publik kita publikasikan, tetapi secara internal juga kita membuat panduan pencegahan. Nah, kalau itu kami sudah selesai dan ke depan kita akan melakukan sosialisasi bersama dengan stakeholder. Stakeholder itu kan bisa saja kementerian lembaga misalnya terkait dengan Kominfo, kemudian terkait dengan pemerintah daerah, yang mana kita bersama kemudian saat ini tanggung jawab utamanya ada di daerah. Kami di RI sebenarnya hanya memberikan arahan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman daerah, termasuk juga nantinya ini kalau kita melakukan yang namanya sosialisasi bersama stakeholder, kami berupaya melakukan namanya Bawaslu mendidik. Misalnya kita akan melakukan literasi bersama terkait dengan bagaimana upaya-upaya pencegahan yang akan dilakukan, termasuk memfungsikan secara internal, memfungsikan terkait dengan desa atau kelurahan yang memang kita kondisikan supaya mereka melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, supaya mereka bisa bersama-sama dengan Bawaslu untuk mencegah terkait dengan ini, termasuk juga melibatkan bisa saja konten-konten kreator, terutama dengan digital. Misalnya ada grup-grup media sosial, ada akun, ada admin media sosial, kita ajak untuk bersama-sama terkait dengan hal ini supaya
informasi-informasi yang diberitakan, informasi yang valid dan bisa mencerahkan terkait dengan pemilihan di 2024 saat ini. Itu yang kita lakukan, sambil yang berikut kita berupaya agar supaya nantinya penindakan sistemnya air dari Bawaslu, tetapi kita akan koordinasikan penindakan. Ada 2 hal misalnya kita akan lakukan penindakan terkait dengan pemilihan. Yang kedua, penindakan yang memang bisa saya tidak bisa ditindaklanjuti secara cepat. Tadi Pak Usman sudah sampaikan dan Mas Setiaji mengatakan bahwa bisa saja ada akun-akun media sosial yang secara kasat mata dia sudah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita minta kepada pihak terkait, misalnya platform media sosial atau juga bisa saja ke Kominfo untuk minta bantuan di take down agar supaya nantinya tidak menyebar secara luas informasi yang dia sampaikan. Supaya nantinya termasuk juga tadi sampaikan Pak Setiaji, kami punya media tentang terkait dengan awasi Jarimu, supaya nantinya bersama didiskusikan. Di situ bukan sebagai awal bagi kita agar supaya nantinya mendiskusikan apakah informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang benar atau informasi hoax, supaya ketika dia mendapat informasi cukup berhenti di tangan yang bersangkutan, tidak dia terus serta menyebarluaskan berita yang belum tentu benar, apalagi sekarang sudah ada informasi, ada kecerdasan penggunaan teknologi yang berbasiskan AI yang bisa saja seakan-akan itu asli, tapi padahal sebenarnya itu adalah rekayasa yang memang harus benar-benar kita sikapi dengan serius. Baik, Pak Herwin. Itu sih tugas ke depan terkait ini. Baik, kita akan membahas lagi lebih lanjut terkait dengan apakah ada tindakan yang akan dilakukan jika nantinya ada temuan berita hoax, apa yang akan dilakukan dan kerjasama dengan siapa saja, dan tindakan apa yang akan dilakukan jika nanti ditemukan ini. Namun kita juga sudah terhubung dengan pengamat komunikasi politik Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi, selamat malam. Kita akan berbicara bersama dengan Pak Nyarwi usai jeda berikut ini, tapi tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Dan saudara, saat ini kita telah bergabung bersama kami selaku pengamat komunikasi politik sudah ada Pak Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Bung Fajri. Ya, Pak Nyarwi, tadi kita sudah berbincang cukup banyak ini terkait dengan antisipasi hoax di Pilkada 2024 terakhir. Tadi Pak Herwin ini menyampaikan bahwa harus ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Nah, sebelum itu saya akan menanyakan kepada Pak Usman terlebih dahulu. Pak Usman, sejauh ini apakah sudah ada data seberapa banyak jumlah berita bohong yang sudah didapati oleh Kominfo sendiri, Pak? Ya, sejauh ini kita belum merekap. Tentu setiap hari kita identifikasi hoax ya, tetapi yang terkait dengan pilkada ini belum kami rekap ya, belum kami rekap. Nanti pada saatnya ya, bila sudah kami rekap tentu bisa kami sampaikan datanya, jumlahnya berapa misalnya begitu. Baik, tapi saya ke Pak Herwin terlebih dahulu. Pak Herwin, ini jika nantinya ada berkaca pada pemilu kemarin, ini apakah ada kemungkinan kasus-kasus hoax yang akan terjadi ini jumlahnya akan meningkat, dan juga tindakan apa sebenarnya yang akan dilakukan? Apakah nanti akan bekerja sama dengan pihak kepolisian atau seperti apa, Pak? Seperti yang tadi sebenarnya kan dari sisi kita berharap sistemnya berkurang dari Pilpres, cuma kan karena pelakunya pasti lebih banyak, kemungkinan prediksi kami lebih banyak karena pilkadanya kan lebih banyak, persaingannya kan lebih banyak, lebih besar juga cakupannya kan lebih banyak. Kalau kita rata-ratakan pemilihan di Indonesia ini kan ada, untuk pemilihan saja bupati wali kota ada di 508 kabupaten kota, dikali 2 saja kan berarti kan 1000 lebih pasangan calon.
Berarti kan potensi-potensi adanya gesekan-gesekan ini yang bisa saja meningkat daripada yang lalu. Ya kalau yang lalu kan sebenarnya pemilu yang sudah akan berakhir itu kan hanya bisa sebagian besar terkait dengan pilpres. Tapi saat ini ya bisa saja terkait dengan pilkada. Nah, kalau yang kita lakukan sih ada dua. Pertama ya seperti yang dibicarakan tadi sampai oleh juga Pak Osman dan dari Vindo, bahwa terkait dengan upaya pencegahan. Pencegahan sambil juga memang kita kerjasama dengan para pihak dari sisi penindakannya. Penindakan itu sebenarnya kan ada dua. Apa penindakan itu terkait dengan ketentuan pidana pemilihan yang diatur dalam undang-undang pilkada, atau yang tidak terkait tetapi dia terjadi pada saat pemilihan. Misalnya kan sebenarnya kan larangan terkait dengan hoax ini ada di ketentuan pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Undang 1 tahun 2015 dan perubahannya terakhir di Undang-Undang 6 tahun 2020. Nah, nanti kita lihat apakah memang ini tidak bisa dijerat dalam Undang-Undang Pemilihan, dan kita akan kerjasama dengan pihak kepolisian. Kepolisian ini sebenarnya ada dua yang kita kerjasamakan. Pertama, bisa saja terkait dengan tadi, karena ini bisa saja terkait dengan akun-akun yang ada, maka bisa saja kerjasama dengan bagian cyber di kepolisian, supaya kalau terkait dengan pelanggaran hukumnya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Kemudian kalau terkait dengan undang-undang pemilu atau undang pemilihan, maka Bawaslu bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan di sentra terpadu akan memproses terkait ini, sambil yang tadi kita tidak sekedar yang normatifnya, tetapi yang paling penting adalah kita mencegah agar supaya masalah-masalah tidak semakin besar dari waktu-waktu, dan dilakukan pencegahan melalui men-take down informasi atau akun yang memang kita sudah identifikasi dia akun media sosial yang menyampaikan berita yang tidak benar. Baik, saya ke Pak Nyarwi. Pak Nyarwi, ini sejauh ini bagaimana pendapat Pak Nyarwi terkait dengan antisipasi hoax di jelang Pilkada 2024 mendatang, Pak? Pertama gini, Bung Tengku ya, hoax itu kan sulit dihindari ya untuk proses politik ya, mau pemilu mau pilkada itu seringkali akan potensial muncul hoax, itu satu. Terus yang kedua gitu ya, ada beragam jenis sumber atau persoalan yang bisa menjadi isu hoax. Yang paling sederhana itu kan biasanya hoax itu terkait dengan pertama bahkan terkait kebijakan gitu ya, isu-isu politik kebijakan. Yang kedua terkait dengan kandidat itu sendiri. Nah itu, pelaku hoax itu juga banyak sumbernya kan, bisa dari kandidat juga kadang-kala juga bisa, relawan, tim juga bisa, kemudian tim sukses juga ya, kemudian tokoh-tokoh gitu ya. Bahkan ada kemungkinan walaupun para penyelenggara pemilu itu secara otomatis sebenarnya diharamkan untuk melakukan hoax, tapi bukan tidak mungkin gitu ya, secara tidak sengaja gitu ya, misalnya merilis informasi yang tidak akurat dan seterusnya, itu kan juga potensial munculkan hoax gitu. Jadi kalau kita lihat dari jenis pelaku misalnya, paling tidak itu bisa 5 ya, tadi saya sebutkan itu. Bayangkan gitu ya, kalau misalnya ada 5 kelompok gitu ya, kita pilkada sekitar 508 ya Pak Arwin ya, kabupaten, kota, provinsi. Ya itu sendiri kan 2.500-an lebih. Itu kalau cuma 5 kelompok, kalau masing-masing daerah ada 10 gitu, atau bahkan 15 gitu, atau 20 gitu, nah itu kan besar sekali kan. Artinya kalau kita mau checklist potensi hoax gitu ya, itu bisa sampai dari ya sekitar 2.500 hingga sampai 10.000-an potensi-potensi munculnya hoax. Itu baru ini ya, belum mediumnya. Media sosial menyebar terus-menerus. Kita banyak sekali medsos yang viral dan banyak digunakan oleh masyarakat gitu ya. Artinya gini, hoax itu PR bersama gitu, yang saya kira semua pihak gitu ya, saya kira dituntut untuk sama-sama memperhatikan potensi ya munculnya maupun berkembangnya hoax. Tetapi begini, saya sedikit mengomentari soal AI tadi ya. Kita harus juga melihat kriteria hoax ya di tengah perkembangan AI itu, yang saya kira juga perlu diredefinisikan ulang. Kenapa saya katakan begitu? Karena kan di sini gitu, di era artificial intelligence itu ada potensi inovasi-inovasi di dalam kampanye.
kampanye yang dilakukan oleh kandidat, ya, tim sukses, relawan dan seterusnya. Nah, pada batas mana sebenarnya inovasi itu bukan termasuk kategori hoax. Nah, itu yang saya kira itu perlu diredefinisikan. Karena kalau misalnya contoh sederhana aja lah, membuat gambar gitu ya. Kalau gambarnya itu nggak sesuai dengan aslinya kan orang bilang aja bisa aja itu hoax gitu. Nah, itu kan bagian dari inovasi juga gitu loh. Ya, banyak hal lah yang kalau kita lihat itu mungkin bisa jadi itu kreativitas, itu inovasi, tapi itu bukan hoax. Tapi kemudian orang melihatnya itu hoax, misalnya begitu. Jadi definisi dan batasan-batasan itu yang saya kira itu perlu ada konvensi. Ya, memang betul ada peraturan-peraturan, tadi Pak Arwin sudah menjelaskan. Hanya saja seringkali Pak Arwin ya, peraturan itu kan lebih lambat dari fakta yang berlangsung di lapangan gitu ya. Nah, ini yang kadang-kala juga perlu ya, mungkin semacam melihat kembali potensi-potensi dinamika yang terjadi di lapangan, bahwa tindakan-tindakan campaign penyadaran tentang model kampanye yang beretika, beradab, tidak dan menggunakan hoax gitu ya, apalagi misalnya hoax yang memang ada intensi gitu ya, saya katakan ada intensi gitu untuk mendorong polarisasi yang membahayakan. Nah, itu bisa jadi hal yang seperti itu dari awal bisa kita antisipasi. Jadi saya kira memang butuh semacam pencermatan ya, bersama-sama soal peta sumber hoax maupun kecenderungan jenis-jenis hoax yang bisa dilakukan oleh berbagai jenis aktor, atau bahkan menyerang ya aktor-aktor. Kan banyak yang diserang di sini kadang-kala. Yang paling menonjol tidak hanya kandidatnya, kandidat itu diserang, mungkin juga tim relawan, tim sukses, bahkan penyelenggara pemilu. Ya, penyelenggara pemilu kan beberapa kali juga saya kira ada potensi untuk diserang dengan hoax. Karena hal yang seperti ini kan kita pengen ya pemilu kita berintegritas. Jadi menjaga itu semua itu penting dilakukan ya. Baik, itu kira-kira. Baik, tapi saat ini kan memang kalau kita ketahui tadi seperti disampaikan memang sudah ada kerjasama, Pak Oso sampaikan sudah ada kerjasama oleh sejumlah pihak, salah satunya adalah Pak Fido terkait dengan meluncurkan program tular nalar relawan hoax jelang pilkada. Ini sebenarnya Bang Jack, ini program ini berisi tentang apa dan sebenarnya informasi apa saja yang bisa didapatkan dari ini? Ya, jadi kami bekerjasama dengan Google dan merangkul ada puluhan mitra ya di berbagai kota, itu menyasar pertama anak muda, jadi para pemilih pemula. Tujuannya adalah mereka kemudian engage dengan isu demokrasi kita dan juga mereka bisa terlibat aktif dalam proses pemilu, sekaligus mereka juga membantu menyisir konten-konten berita bohong gitu ya yang beredar di media sosial. Nah, yang kedua ini, sasaran yang kedua adalah para lansia, jadi warga lanjut usia. Jadi yang kita sasar ini usia 60 tahun ke atas. Baik. Jadi kita menganggap bahwa ini adalah satu program yang sangat penting di dalam aktivitas tular nalar ini, karena para lansia ini sangat aktif di ruang digital. Mereka juga sering menggunakan grup di WhatsApp, mereka juga menonton konten dari YouTube, bahkan juga platform video pendek seperti di TikTok ataupun juga di Instagram gitu ya. Mereka ada di sana. Nah, jadi mereka butuh untuk kita perkuat, kita perkaya wawasannya, supaya mereka kemudian pertama tidak menjadi korban ya dari berbagai informasi bohong, termasuk pemilu ataupun juga penipuan digital. Yang kedua adalah mereka juga bisa menjadi aset, menjadi bagian penting untuk ikut melakukan penyadaran secara nasional. Kenapa? Karena para lansia ini banyak kan juga tokoh gitu ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya gitu, bahkan juga mungkin yang pernah menjadi pejabat, pernah menjadi akademisi gitu ya. Jadi mereka-mereka yang sedang kita rangkul dengan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, kita dalam beberapa minggu ke depan akan mentraining sekitar 350 kelas di banyak kota di Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk bisa membangun satu jaringan bersama. Pertama, membangkitkan pemahaman mereka bahwa ini literasi digital sangat penting, berpikir kritis menjadi sangat krusial di tengah maraknya konten sintetik ya, dibuat menggunakan AI apalagi. Dan yang kedua adalah mereka juga harus ambil bagian untuk ikut melakukan siskamling digital. Jadi ketika misalnya ada informasi yang menyebar di grup WhatsApp-nya, di timeline di medsosnya gitu, kemudian mereka bisa merespon. Nah, ini yang kita sampaikan, meresponnya kemana? Ke nomor mana? Ke medsos mana? Nah, ini yang proses yang kita lakukan untuk melibatkan sebanyak mungkin warga terlibat dalam upaya untuk menjaga supaya pemilu ini tetap damai. Baik, itu menjadi pertanyaan saya, apakah ada tempat jika menerima berita bohong dapat pelapor kemana? Tapi usai jeda yang berikut ini tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara.
Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bang Jack, memang kalau kita ketahui memang ada berita bohong. Namun saat ini kita masih belum tahu di manakah kita bisa melapor berita bohong tersebut. Saya ingin ke Pak Usman. Pak Usman, jika ditemukannya berita bohong atau hoax ini, kemana kita bisa melaporkan kejadian ini, Pak? Ya, kita bisa melapor ke aduankonten.id atau .id, aduankonten.id. Kita kemudian nanti akan menanganinya. Ya, tapi saya mungkin mau respons Pak Nyarwi ya. Ya, AI itu biasanya yang digunakan untuk berkampanye negatif kita sebut deepfake ya. Kalau sudah ada kata fake itu pasti bohong begitu, dia akan palsu begitu. Jadi kriterianya sudah clear ya, sudah jelas begitu. Dan umumnya kalau AI digunakan untuk yang baik-baik itu dibuat oleh dirinya sendiri ya. Contoh Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini kan membuat foto dia ya jadi seperti gemoy atau seperti muda itu menggunakan AI ya, tentu itu positif ya, itu bukan kategori deepfake itu. Ya, deepfake umumnya dilakukan oleh orang lain untuk menyerang ya, untuk memunculkan persepsi negatif terhadap orang tersebut. Karena itu namanya deepfake. Sudah ada jelas ada kata fake di situ. Sama seperti hoax, disinformasi, misinformasi, malinformasi. Itu semua dis itu kan lawan kata. Ya, lawan kata dari yang baik-baik tadi itu. Dan penanganannya juga sudah beda antara menangani malinformasi dengan menangani disinformasi. Kalau disinformasi ada intensi tadi di situ. Sudah kita take down kalau itu begitu ya. Tapi kalau malinformasi bisa tidak ada intensi, apalagi kalau misinformasi tidak sengaja itu. Nah, jadi kategorinya sudah kita bikin sebetulnya. Ada disinformasi, misinformasi, malinformasi, tambah lagi hoax misalnya begitu. Termasuk deepfake ya untuk AI ya, deepfake. Jadi kita kategorinya sudah clear ya, sudah jelas. Contoh begini. Kemarin kita menemukan deepfake ya, Presiden Jokowi berbicara dalam bahasa Mandarin, pidato dalam bahasa Mandarin. Teman-teman tahu ya, ini intensinya negatif ya, karena kenapa yang dipilih bahasa Tiongkok begitu ya. Ya, tentu kita tahu semua. Tapi kita juga menemukan deepfake Pak Jokowi itu nyanyi lagu Coldplay. Ya, nyanyi lagu Coldplay. Tentu ini tidak perlu kita take down begitu kan ya, karena positif. Dan biasanya kasus di Amerika pengaduan itu datang dari orang yang menjadi sasaran deepfake. Seperti tadi saya cerita, calon wali kota Chicago itu dibuatkan deepfake. Cuma dia terlambat melapor, 3 hari kemudian dia baru melapor ketika orang sudah menganggap benar adanya deepfake itu begitu loh. Baru dia melapor, akhirnya dia kalah itu, padahal dia suaranya di awal perhitungan itu tinggi, mengalahkan lawan-lawan lain. Ya, tapi ternyata di akhir dia kalah. Kenapa? Karena terlambat melapor tadi itu begitu. Jadi saya kira kecepatan melapor juga menjadi penting. Semakin lama dia bertahan di media sosial, maka semakin dia dipercaya oleh publik begitu. Identifikasi, kecepatan identifikasi menjadi penting seperti tadi disampaikan Mas Jack tadi. Kalau kriteria saya kira kita sudah melakukan literasi digital juga bersama dengan Mavindo. Ya, kita di situ sampaikan kriterianya itu apa, yang masuk kategori hoax itu apa, misinformasi itu apa, malinformasi itu apa, deepfake itu contohnya seperti apa gitu, itu kita paparkan itu. Ya, terima kasih. Baik, tanggapannya Pak Nyarwi. Ya, kalau sudah ada kriteria dan seterusnya, saya kira tadi disampaikan Pak Usman ya. Itu saya kira tinggal model intensitas sosialisasi yang mungkin lebih luas. Mungkin tidak hanya ini ya, tidak hanya ke misalnya tadi ceritanya Mas Setiaji ya, ke orang tua tokoh-tokoh. Bahkan itu bisa jadi ya tim dari tim sukses atau mungkin relawan dan mungkin kandidat itu sendiri tidak tahu. Seperti tadi disampaikan Pak Usman, bisa jadi kan gitu. Mereka menjadi korban dan sangat mungkin gitu ya akan dengan mudah dirugikan. Tapi memang begini ya, seringkali kan ini soal intensi sebenarnya. Kalau intensinya adalah membangun tema-tema kampanye yang proses dan tema kampanye yang cerdas, kritis tapi cerdas gitu, saya kira tidak ada masalah. Nah seringkali kan ini kan misalnya contoh tujuannya seringkali yang muncul ya, bukan hanya polarisasi tapi karakter assassination.
itu seringkali muncul sekali ya, isu rumor yang kemudian tidak ada justifikasinya, data dan seterusnya. Baik. Nah ini yang sering gitu, itu juga bisa merugikan bukan hanya masyarakat yang terbodohkan ya, tetapi juga mungkin ya pasangan calon atau tim atau bahkan partai juga bisa juga jadi korban, termasuk penyelenggara juga di situ, Bung Teguh. Baik, saya ke Pak Herwin sekarang. Pak Herwin, sejauh ini sebenarnya bagaimana penggunaan media sosial di Indonesia jelang pilkada ini agar dapat berjalan dengan baik dan aman, tidak ada lagi yang namanya berita-berita hoax atau berita bohong yang akan berkembang jelang pilkada 2024 ini? Sebenarnya kan pembicaraan kita salah satu bagian dari fungsi untuk memberikan edukasi kepada pemilih, bahwa sebenarnya kan pemilu termasuk pilkada itu kan bagaimana kita memilih pemimpin dengan cara-cara yang elegan. Memang benar bahwa dalam situasi kompetisi saat ini ya itu butuh kerja keras baik kita bersama untuk mengantisipasi agar supaya dengan kompetisi ini kompetisi yang sehat, kompetisi dilaksanakan dengan suasana damai. Nah tapi ya kita harus maklumi bahwa bisa saja ada hal-hal yang terjadi yang dari pengalaman sebelumnya yang memang harus kita antisipasi. Baik. Terutama terkait dengan hoax itu kan sebenarnya bukan cuma sekedar bahwa ada bagian dari strategi untuk melemahkan citra calon tertentu sebagaimana bisa dikatakan oleh Pak Osman tadi, salah satu calon di Amerika kemudian kalah karena terkait dengan defect itu. Nah tetapi juga dari sisi kehidupan kita biasanya kita memaklumi bahwa pasti saja akan polarisasi politik, antar pihak yang bisa mengakibatkan kepada misalnya begini, kalau tidak diantisipasi ya memang kami sendiri bisa dikatakan menimbulkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu yang otomatis akan berpengaruh pada hasil pemilu dan bisa terkait dengan adanya pertentangan satu sama lain dan terkait dengan kerusuhan. Baik. Nah untuk itu sebenarnya kesadaran bersama kita yang menyatakan bahwa memang informasi sangat penting. Kita akan orang kan memilih pasangan calon, memilih pemimpin di daerah itu berdasarkan informasi supaya tidak memilih semacam kucing dalam karung. Tetapi bagaimana informasi itu disampaikan, bagaimana menyampaikan visi misi, program dan rekam jejak pasangan calon disampaikan secara santun, tidak sekedar untuk pemenang tertentu. Nah ini yang memang upaya-upaya Bawaslu, upaya kita semua termasuk pertemuan saat ini saya pikir media TVRI juga penting untuk mengantisipasi supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak ingin dan pemilihan pilkada yang sama-sama kita inginkan satu sisi terpilih pemimpin yang amanah, tapi di sisi lain ya kehidupan yang ada itu tuh bisa berjalan sebagaimana biasanya walaupun kita berbeda pilihan, tanpa dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang termasuk terutama terkait dengan berita-berita yang bohong atau hoax ini. Baik, Bang Jack silakan singkat saja Bang Jack. Ya baik, menjelang pilkada yang semakin dekat ya, apalagi nanti ketika September ini sudah mulai ada nama-nama kandidat yang muncul, itu kita akan memprediksi ya bahwa hoax tentang pilkada juga akan meningkat. Jadi kita berharap masyarakat pertama untuk ekstra hati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. Yang kedua adalah ketika mendapatkan informasi yang meragukan, tolong segera laporkan. Lapor kemana? Bisa ke platform media sosial gitu ya, karena masing-masing platform seperti Facebook, TikTok itu ada tempat untuk melaporkan. Nah, kalau kami itu juga di Mavindo dan juga Koalisi Cek Fakta, kami juga membuka chatbot yang bisa digunakan untuk melapor, yaitu di 0811 kemudian 1000 0579. Saya ulangi, 0811 1000 0579, dan di semua akun media sosial kita masyarakat juga bisa melapor, baik itu di Twitter, di X ya, kemudian juga di Facebook, kemudian juga di Instagram. Jadi tidak ada alasan masyarakat kemudian tidak ikut berpartisipasi, ikut menyaring berita bohong. Ke Bawaslu melalui platform jaring Bawaslu juga bisa, ke Kominfo melalui aduan konten saya rasa juga bisa. Baik, Pak Usman singkat saja Pak Usman. Ya, saya kira pemilu ini bertujuan untuk memilih pemimpin yang mumpuni, yang bisa memajukan daerah. Karena itu mari kita gunakan hak pilih kita secara baik ya, secara demokratis ya, demi terciptanya pemilu damai dan kemajuan daerah ya, saya kira itu. Baik,
Silakan Pak Jarwi, singkat saja. Ya, komunikasi yang politik yang baik itu kan harus didasarkan dengan konten-konten yang baik. Seharusnya begitu. Ya kalau bisa hal yang sifatnya hoax itu perlulah dihindari ya oleh semua pihak. Tetapi benar, saya optimis juga Bung Tengku ya. Banyak riset yang mengatakan gitu hal-hal yang sifatnya negatif dalam kampanye, khususnya di Indonesia itu tidak menghasilkan buah yang positif. Ada banyak riset dan banyak bisa kita lihat faktanya juga. Jadi kita berharap ya hal seperti ini itu men-discourage atau menjadikan pihak-pihak yang pengen menggunakan hoax, disinformasi dan seterusnya itu kemudian berpikir ulang. Karena juga tujuannya juga kecil kemungkinan akan tercapai itu sangat kecil ya. Bahkan justru bisa backfire ya, dan itu bisa merugikan banyak pihak. Ya, tidak hanya dirinya, bisa juga ke yang lain, masyarakat, negara, dan yang lain. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenfo RI, Pak Usman Kansong. Selanjutnya sudah ada anggota Bawaslu RI, Pak Herwin Malonda, dan juga Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, dan juga pengamat komunikasi politik Nyarwi Ahmad. Ini sudah bergabung bersama kami di Dialog Indonesia Bicara pada malam hari ini. Salam sehat selalu Pak, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara malam hari ini. Akhirnya saya Teguh Fajri, terima kasih dan sampai jumpa.